Puji nama Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita di pagi hari yang indah ini. Mari seluruh jemaat, kita mau satukan hati kita. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Dia. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih. Dengan segenap hati dan jiwa kami Tuhan, kami mau datang memuliakan nama-Mu Yesus. Glory, glory, glory Yesus. Terima kasih. Kita mau berseru kepada Tuhan, katakan Dia Engkau Allah yang baik. Hati dengan segenap jiwa, dengan kekuatan, kami mau sembah Engkau Tuhan, Tuhan.
Haleluya, 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 haleluya. Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang maha kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami ada di tempat ini semua karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini kamu menikmati hadirat Allah. Kami mau menikmati Tuhan lewat puji-pujian yang akan kami naikkan. Oleh sebab itu Tuhan berkati setiap puji-pujian kami. Kiranya penyembahan kami berkenan kepada Allah.
hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau lawat kami lewat puji-pujian yang akan kami naikkan. Kiranya Engkau layak, Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai Tuhan. Setiap kami yang ada, Engkau mengetahui keberadaan kami. Engkaulah yang memberi jawaban di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami undang Engkau hadir dan menguasai ibadah kami pada pagi hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami rasakan Allah ada di tempat ini. Lewat puji-pujian yang kami akan naikkan, hadirat Allah turun dan melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ibadah ini. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam kendali Allah. Kami tahu bahwa Allah ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Bersukacita di pagi hari yang indah ini. Yang bersukacita lambaikan tangan bagi Tuhan Allah kita. Sebab Dia adalah Allah yang besar, Dia Allah yang dahsyat luar biasa. Kita mau memuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, besarlah namanya. Yesuslah yang perkasa, amin. Yesuslah yang selalu menjaga kita, haleluya. Kita ulangi lagi lagu ini dari awal. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terpuji kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Yang Tuhan yang bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Pujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Ya Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti namanya. Yesus Allah. Terpujilah Tuhan, terbukti
Kita percaya Tuhan kita yang ajaib, amin. Kita selalu membesarkan nama Tuhan di setiap kegiatan kita, haleluya. Kita percaya Tuhan kita yang paling ajaib. Tiada Allah lain yang sehebat Tuhan, amin. Haleluya. Kita angkat pujian. Kita akan membesarkan nama Tuhan. Kita akan selalu menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong kita. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang kuasa. jiwaku Tuhan, Jiwaku ditebus olehnya. besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, Pujilah Dia. Dia. Kemurahan-Nya besar, Tiada terbilang. aku tak dapat. dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Haleluya, puji Tuhan. Pujilah Dia. Haleluya, Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar besar kasih-Nya. kasih Tuhan. Besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkah. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib. Sama-sama kita katakan. Tuhan yang Oh, ajaib, Tuhan yang kuasa. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang maha kuasa. menolong hidup. Haleluya, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Jiwaku Tuhan. jiwaku ditebus olehnya. Oh, jiwaku Jiwaku selalu ditebus olehnya. Tuhan Yesus. Jiwaku ditebus olehnya. Haleluya. Masih semangat memuji nama Tuhan. Masih. Sorakan haleluya. Haleluya. Ayo, lebih semangat lagi. Tepuk saudara-saudari kiri kanannya, bilang kamu diberkati. Amin. Kamu diberkati. Kamu diberkati. Kita mau lebih semangat lagi. Kita mau suarakan. Kita mau puji namanya. Amin. Diberkatilah Amin. orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya
yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan. Yes, Yesus benar ya Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Sorakan haleluya. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Silakan duduk seluruh jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus puji-pujian kami Tuhan boleh layak di hadapan-Mu Tuhan. Berbau harum bagimu Tuhan Yesus. Sebab tak ada satupun yang dapat kami berikan untuk membalas setiap kebaikan-Mu Yesus. Kau Allah yang sungguh baik Bapa. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu Yesus. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisi. Sekali lagi katakan sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Sama-sama katakan. Bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Lebih sungguh lagi kita mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisi. Aku percaya.
puji, ku sembah Kau. Kami puji, kami sembah. Ku sembah Kau Tuhan. Kami puji Kau, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya kepada kasih-Mu Yesus. Yang layak kami puji, karena pengorbanan-Mu, karena kasih-Mu Bapa, yang sudah Kau buktikan Yesus bagi kami. Kami tak mau takut lagi Tuhan, kami tak mau bimbang lagi Yesus, sebab ada Kau Allah yang bersama dengan kami Tuhan. Kami percaya Bapa, setiap berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, itulah yang terbaik yang kami terima Tuhan. Satu hal yang ingin kami lakukan yaitu menyenangkan hati-Mu saja Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau mengagungkan Engkau Yesus. Kau Allah yang baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Terima kasih Yesus, kemurahan selalu mengikuti-Ku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, haleluya, berkat-Mu atasku melimpah. Bajikan kemurahan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah. Aku percaya berkat-Mu atasku. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami puji, kami sembah. Ku sembah Kau Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sekalipun Tuhan kami dalam lembah kelam Tuhan, tapi kami percaya Bapa, kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang akan melindungi kami Tuhan. Engkau yang akan menjaga kami Tuhan. Bahkan kami dalam keadaan berkekurangan, tapi kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang akan selalu memberkati kami Tuhan. Karena berkat yang daripada Tuhan itu adalah berkat yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami boleh bernafas Tuhan saat ini Tuhan. Itu semua adalah berkat-Mu Tuhan. Berkat Tuhan yang tidak dapat kami balas. Kau Allah yang sungguh baik Tuhan Yesus. Kau Allah yang sungguh baik Bapa. Kami bukan siapa-siapa Tuhan tanpa kasih-Mu Yesus. Bahkan kami boleh berdiri Tuhan. Kami boleh berjalan Tuhan. Semua hanya karena kebaikan-Mu Yesus di dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau percaya Bapa, bahwa berkat-berkat-Mu Tuhan begitu luar biasa Bapa di dalam hidup kami. Berkat-Mu luar biasa Tuhan. Kasih-Mu Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa, Allah yang sungguh baik. Oleh karena darah-Mu Tuhan Yesus, kami ditebus Bapa. Kami mendapatkan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami boleh jadi seperti-Mu Tuhan. Dan bagian kami yaitu untuk berjalan Bapa sesuai dengan kehendak-Mu saja Yesus. Hari ini kami sudah memuliakan nama-Mu Tuhan. Puji-pujian yang sederhana Tuhan, tapi kiranya Bapa boleh menyenangkan hati-Mu saja Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami ingin memberikan korban persembahan kami. Kami juga mau mendengarkan kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, kami boleh semakin hari bertumbuh di dalam Engkau. Kami semakin hari Bapa, semakin taat kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari seluruh jemaat sama-sama katakan amin. Boleh silakan duduk. Bagi yang bertugas boleh silakan maju ke depan. Silakan duduk para pelayan Tuhan. Selamat menikmati perjamuan kudus di awal bulan April ini. Dan saya percaya bagi kita menjanjikan berkat buat kita semua, amin. Bukan berkat-berkat jasmani saja, tapi berkat-berkat rohani yang paling penting. Bukan berkat-berkat sekarang yang kau nikmati, tapi berkat-berkat yang kemudian, kata firman Tuhan. Baik, kita akan buka Alkitab saja dulu, lalu kita akan melihat berita firman Tuhan apa hari ini buat kita semua. Saudara sudah siap ulang buah berkat hari ini, saudara? Oke. Mari kita membuka Lukas pasal 24. Ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-17. Lukas 24 ayat 13. Saudara bisa simak di depan atau di Alkitab yang saudara bawa. Begini saya bacakan, saudara bisa mengikutinya dengan hati saudara, dengan iman saudara. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus,
yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. 17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ayat ini akan kompleks ketika khotbah ini akan saya selesaikan. Baru minggu lalu kita menyelesaikan satu peristiwa bersejarah dalam keselamatan orang percaya, keselamatan umat Tuhan, yaitu yang kita kenal dengan Jumat Agung dan Paskah. Episode ini harus kita lewatin sebagai orang Kristen karena ini momentum terpenting dalam kita mengalami yang namanya kasih karunia Tuhan. Amin. Karena kasih karunia Tuhan adalah memindahkan orang dari gelap kepada terang, dari dunia kepada surga. Nah, jalan itu adalah kemarin kita sudah lewatin, saudara sudah dengar khotbahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus sudah bangkit. Kemarin kita rayakan. Ada tahapan yang harus kita lalui sebagai orang Kristen. Adalah kalau dilihat dari 5 nubuatan, setelah dia bangkit, dia akan naik ke surga. Amin. Nah, tahapan apa yang terjadi di antara kebangkitan dan kenaikan Tuhan? Ada 2. Satu adalah 40 hari Yesus menampakkan diri. Amin. Yang kedua adalah 10 hari kita memperingati hari ketuhanan Roh Kudus. Jadi ada 40 hari dari sekarang Tuhan akan naik ke sorga. Tapi momentum orang Kristen ada 2 hal yang kita rayakan terkait dengan peristiwa Tuhan dalam hal karya keselamatannya. Nah, berarti hari ini adalah hari di mana kita memperingati Tuhan Yesus menampakkan diri kepada orang-orang percaya. Berapa banyak kali Tuhan menampakkan diri? Ada banyak kali. Kalau saudara baca cerita tentang Kleopas dan temannya yang turun di Emmaus ini, ketika mereka pulang kembali ketemu dengan 11 murid, lalu murid-murid juga bilang sama Kleopas dan temannya, Tuhan sudah menampakkan diri kepada Simon. Ternyata Tuhan pernah nampakkan diri kepada Simon secara pribadi. Tapi kitab Injil tidak pernah menulis kronologisnya. Tuhan pernah menampakkan diri kepada 500 orang. Alkitab tidak tulis. Jadi ada banyak peristiwa penampakan diri yang telah terjadi, yang Yesus kerjakan. Tapi secara kronologis tidak tercatat. Karena memang Alkitab bilang, kalau semua ditulis, buku ini gak kuat, gak cukup. Dalam hal sejarah. Yang pasti yang penting adalah Tuhan kita sudah bangkit. Dan persiapannya ke sorga adalah dia membuktikan dengan dia harus menampakkan dirinya kepada setiap orang. Kita ambil satu cerita tentang Yesus menampakkan diri kepada 2 orang. Satu orang dikenal namanya yaitu Kleopas. Yang Alkitab bilang dari Yerusalem mereka turun pergi ke Emmaus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, karena kita sudah tahu cerita ini, saya hanya akan mengambil aplikasi rohani di sini, kepengertian-pengertian rohani ini supaya kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Saya menggambarkan begini sebelum jauh masuk. Ketika 2 orang ini turun ninggalin Yerusalem, Bapak Ibu Saudara, lalu kemudian Tuhan datang berjalan bersama-sama dengan mereka, itu saya namakan adalah Tuhan melawat umatnya. Nah, momentum Yesus menampakkan diri khotbah hari ini kita mau ceritahu bagaimana rahasia Tuhan melawat umatnya dan apa tujuannya. Dalam konteks Yesus menampakkan diri kepada 2 orang yang pergi ke Emmaus. Haleluya. Jadi tadi kita sudah baca ada 2 orang turun pergi ke Emmaus. Emmaus itu 800 km di bawah Yerusalem. Jadi mereka itu turun ke Emmaus. Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau mau bilang Bapak Ibu Saudara, dia tinggalin Yerusalem dan kehidupannya makin menurun. Tuhan perlu ada ke sana untuk membawa mereka kembali. Siapa tahu hari ini kita juga akan mengalami cara Tuhan melawat hidup kita melalui cerita ini. Amin. Oke, mari kita memulai. Ayat 15.
Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Saya ulangin kalimat ini dengan bahasa yang saya mau bawa saudara dalam khotbah ini. Datanglah Yesus melawat mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Pertama, kalau Tuhan melawat kita, Tuhan gak jauh dari hidup kita. Amin. Kalau Tuhan melawat kita, Tuhan gak mungkin berjalan jauh dari hidup kita. Kalau Tuhan melawat kita, berarti dia memberi dirinya menghampiri hidup kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang berkati, kenapa Tuhan mau melawat umatnya? Dalam konteks ini adalah Kleopas dan teman-temannya. Satu, dalam hal apa Tuhan suka melawat umatnya? Dalam hal apa Tuhan ingin datang berjalan bersama-sama dengan orang-orang percaya? 1 ayat 13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Kalau di kilometer kan mungkin ini 12 kilometer. Kalau nggak salah saudara. Jauh dan dilakukan dengan berjalan kaki. Pertama, kenapa Tuhan melawat umatnya? Karena murid-murid meninggalkan Yerusalem. Ulang. Pertama, karena murid-murid meninggalkan Yerusalem. Apa itu Yerusalem? Yerusalem itu dari 2 kata Yerusa dan Salem. Yerusa itu artinya apa? Kalau kita punya harta, kita kasih ke anak kita, itu namanya apa? Warisan. Yerusa itu warisan, Salem itu shalom, artinya damai. Jadi Yerusalem adalah warisan kedamaian. Yerusalem juga di sana ada berdiri bait Allah, di mana menjadi pusat penyembahan, pusat persekutuan, dan pusat pelayanan. Itu Yerusalem. Yerusalem juga dikasih pintas, artinya sebagai kota damai. Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan melawat Kleopas dan temannya? Pertama, karena mereka meninggalkan, tadi apa saya bilang? Warisan kedamaian. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pendamaian adalah salah satu cara Allah menyelamatkan kita. Benar gak saudara? Oleh darahnya kemarin kan kita didamaikan dengan Allah. Jadi tanpa pendamaian tidak terjadi keselamatan. Sebelum Tuhan damaikan kita dengan Tuhan, dengan Bapa, kita itu musuh-musuhan. Apa yang bikin kita musuh-musuhan? Dosa itu. Bapak Ibu Saudara. Nah, penting pendamaian. Saudara dengar. Pendamaian, kedamaian adalah warisan Tuhan di hidupan kita. Katakan warisan. Kalau warisan mau dijaga enggak? Dijaga. Bapak Ibu Saudara, tahu ketika orang kehilangan damai, Tuhan tuh mau turun untuk memulihkan kedamaian hidup kita. Itu yang pertama. Jadi apa? Kalau saudara sudah ngerasa damai, saudara sudah mulai ngerasa enggak tenang, saudara ingat itu warisan. Jaga itu. Dan siapa yang bisa memulihkan rasa damai di hati kita? Cuman Tuhan. Dengan catatan, kalau hati kita mau dibentuk Tuhan. Saya ulang. Siapa yang bisa memulihkan kedamaian di hati kita? Cuman Tuhan. Dengan catatan, kalau kita menyerahkan hati kita untuk Tuhan perbaiki. Jagalah hatimu dengan segala kehati-hatian. Siapa yang jaga hati? Siapa yang jaga hati? Kita. Waktu kita pingin hati kita mengalami damai, Tuhan di sana ikut bersama kita mengaruniakan kedamaian dalam kehidupan kita. Siapa hari ini yang mulai tercuri damainya dan kehidupanmu sudah mulai merosot, dengar, ada Tuhan yang mau memulihkan hidup kita. Kalau Yerusalem bicara tentang baik Tuhan di sana, itu bicara persekutuan. Tuhan pasti mau melawat kita karena ada satu yang hilang dari kehidupan kita. Kemampuan bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan mau kita pulang
kembali ke tempat di mana engkau menyembah, ke tempat di mana engkau melayani, ke tempat di mana engkau bisa memuliakan Tuhan. Yerusalemmu. Kalau saya kaitkan, tidak ada kedamaian yang lebih indah daripada damai melayani Tuhan. Haleluya. Saudara pikir cerita tentang 3 kehilangan dalam Alkitab yang diceritakan dari mulut Tuhan Yesus. Anak hilang, domba hilang, baru dirham yang hilang. Dirham dan domba dicari. Anak ini nggak dicari. Tapi secara kasat mata, siapa bilang dia nggak dicari? Ketika anak ini di kandang babi dan bilang, oh saya sudah berdosa. Siapa yang ingatin itu? Firman yang dia kenal setiap hari dengan Bapa yang tudung naungannya dia telah tinggalkan. Haleluya. Apa yang ingatin dia? Firman yang Bapaknya ngasih waktu dia masih sama-sama. Di apa? Di rumahnya. Saudara, ketika orang jauh dari Tuhan, siapa bilang Tuhan gak kejar kita? Hanya persoalannya kenapa orang gak mau balik? Karena dia keras hati. Janganlah keraskan hatimu, turutlah perintah Tuhan. Yang senyum sudah tahu lagunya. Terus Bu, nanti kau jadi sempurna di dalam air dan roh. Haleluya. Amin saudara. Ini dia. Tuhan mau kita pulang kembali dalam setiap pelayan-pelayan kita. Jangan keraskan hatimu. Yang sudah tinggalin gereja lama-lama, kok gak ada gairah? Kamu yang manage hatimu. Ada orang yang sini kehilangan sukacita berdoa. Cuman satu yang bisa pulihkan doamu. Apa? Nunggu Tuhan pulihkan doamu? Enggak. Yang mulihkan doamu adalah doamu sendiri. Ulang. Kalau ada orang yang kehilangan doa, cuman doamu yang pulihkan doamu. Haleluya. Kalau orang kehilangan beribadah, hanya ibadah yang mulihkan ibadahmu. Artinya apa? Waktu engkau kok nggak ada ya? Engkau harus datang. Waktu orang kehilangan sukacita berdoa, berarti dia sedang berdoa tidak dengan sukacita. Tapi waktu dia mau, Tuhan aku mau pulih kembali. Mana lawatan Tuhan dalam doa-doaku? Tuhan kerjakan itu. Hanya hatimu loh saudara. Bukankah hati berkehendak tapi ya. Siapa yang bisa kalahin kita dalam sukacita panggilan damai? Hati kita sendiri, tindakan tersendiri. Tapi apakah Tuhan tidak mau bekerja? Tuhan bilang, saya sedang menunggu. Kalau engkau datang, kupulihkan hatimu. Dan tidak ada hati yang tidak terlalu keras untuk tidak dapat Tuhan pulihkan. Boleh bilang amin? Jangan tinggalkan Yerusalem, itu warisan damai dalam kehidupan kita. Dan jangan rusakkan damai itu, karena kalau engkau udah kehilangan damai, gak berarti semua kekayaanmu. Gak berarti semua apa yang kau bangun dari kecil. Gak berarti jabatanmu, gak berarti. Damai itu alat ukur orang menikmati yang namanya kekayaan sejati. Yang kedua, lompat ayat 25. Sudah 25. Ayat 17. Itu ayat yang saya gak sempat baca di pertama Ibrani 10 ayat 25. Jangan tinggalkan persekutuan, pertemuan ibadah yang dibiasakan oleh beberapa orang ya. Amin. Mari kita saling menasihati, giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Nah itu dukungan buat tadi. Jadi ini hari Tuhan diukur dari kesetiaan kita beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan? Ini masih dalam bacaan kita tadi. Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Yang kedua, kenapa Tuhan melawat Kleopas dan temannya? Karena mereka punya muka apa? Muram. Pernah punya muka muram? Pernah ya? Boleh Becky kasih contoh bagaimana muka muram? Mukanya panjang kayak kuda. Muram. Kenapa Tuhan melawat mereka? Karena mereka mukanya muram. Ingat, muram ini kan hanya ekspresi. Muram ini hanyalah akibat
ada yang menyebabkan. Jadi kenapa mereka ini muram? Kita lihat penyebabnya. Supaya ketika kita tahu penyebabnya, kita tahu Tuhan juga melawat sebab-sebab yang menjadikan orang Kristen muka muram. Sedih, muka muram hanyalah ekspresi dari satu rasa yang ada di hati mereka. Dan Anda bisa tebak apa yang ada di rasa mereka, Kleopas dan temannya, sampai mereka bisa muram muka mereka? Kecewa. Terbaca sampai ke bawah. Terjemahan lama bilang mereka punya muka penuh duka cita. Bahasa Indonesia masa kini bilang mereka dalam muka yang sedih. Jadi duka cita, muram, sedih hanya ekspresi. Dari apa? Dari satu yang namanya kecewa. Kenapa mereka kecewa? Kalau kita baca seterusnya, apa mereka bilang? Kami harapkan Yesus untuk menjadi pembebas kami, tapi dia somati. Ada harapan yang gak terjadi, jadi dia kecewa. Harapan gak terjadi, saya mau dia begitu, dia gak jadi begitu. Kita kecewa. Kenapa Tuhan perlu lawat orang kecewa? Karena kecewa itu bahaya. Mungkin kalau belum pernah tahu kecewa itu bahaya, saya kasih tahu hari ini. Kecewa itu bahaya. Mari kita lihat bahaya kecewa. Matius 11 ayat 6. Orang kalau nggak dipulihkan dari kecewa bahaya. Sudah? Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Siapa yang ngomong ini? Paulus, Simon, Andreas, Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Matius, Tadeus. Yang murid-muridnya Tuhan? Enggak. Yang ngomong ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Pernyataan yang gak perlu dibahas. Gak perlu ada penafsiran lebih. Sudah jelas. Berbahagia orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saya kasih pengertian. Kalau orang menjadi kecewa, yang pertama, dia kehilangan bahagia. Semua doa-doa pernikahanmu yang kau terima dari ucapan-ucapan terundang, selamat berbahagia, gak pernah mempan satu pun. Kalau engkau hidup di dalam keluarga dengan kekecewaan. 10 juta doa gak bisa memulihkan hidupmu kalau engkau sendiri gak pulihkan rasa kecewa di saudara. Dengar. Siapa orang kecewa? Dialah yang menghancurkan kebahagiaan, ketenangan hidup. Dan dengar, ya salah-salah saya dikecewakan. Tidak ada orang yang kebal dengan kecewa. 10 juta jurus menghindar kecewaan gak berarti daripada 1 jurus menahan kecewa. Haleluya. Amin. Siap-siap habis khotbah ada yang kecewa. Karena kecewa bisa terjadi kapanpun. Bahkan sementara saya khotbah ada sementara yang kecewa. Datang gereja tapi kecewa dia. Aduh, istri saya gak bikin sarapan tadi. Padahal aku suka sekali nasi goreng capcay itu. Kenapa gak bikin? Habis wortel pak. Wortel doang kan masih bisa diganti. Hei. Apa yang menjadi masalah kalau kecewa? Engkau menghancurkan bahagiamu. Kedua, kenapa kita jangan sampai kecewa? Perhatikan kalimat ini. Berbahagia orang yang tidak kecewa dan menolak siapa? Tuhan. Orang kecewa biasa akan terjadi penolakan.
Saya kok udah kecewa sama Eli misalnya. Biasa langkah pertama yang disikapi oleh orang kecewa adalah melakukan penolakan. Dan saya beritahu, selama ini dilakukan dengan senyum, dengan senyum di bibir, tapi hati penuh penolakan, itu namanya muna. Hei, yuk. Ini padu biasa kok ini. Masa ini soal kekristenan? Dengar, ini kekristenan. Kalau Tuhan nggak perlu Kleopas. Kleopas bukan salah satu dari 12 rasul. Ngapa sih Kleopas? Tapi Kleopas telah jatuh sangat dalam. Dia bukan hanya turun dari Yerusalem, dia sedang turun dalam kehancuran hidup mereka. Apa yang bikin hancur? Kecewa. Kok Tuhan gak jadi penolong kita? Kok Tuhan, kok 2 tahun iring Tuhan, ambeien gak sembuh-sembuh? Kok iring Tuhan datang aja kalau yang ibu itu lihat saya mukanya muram? Hei, ada yang kecewa gak di gereja? Engkau akan merusak bahagiamu. Dan sifat burukmu adalah melakukan penolakan di hati. Tuhan gak lihat senyummu, Tuhan lihat hatimu. Hei, kalau ada orang melakukan penolakan, dia akan maksimal. Eli bilang, tolong dong Pak, aku mau begini, aku lakukan dengan hati penuh penolakan. Aku berdosa sama Tuhan. Saya beritahu sama saudara, kalau engkau mau pulih kecewamu, bawa hatimu kepada Tuhan. Tuhan mau kok turun. Tuhan aja turun di kayu salib. Tuhan aja turun sampai ke dunia orang mati. Masa hanya turun di kekecewaanmu Tuhan gak sanggup? Haleluya. Dan coba lihat, kalimat ini Tuhan bilang sama siapa? Sama murid-murid Yohanes. Yohanes di penjara, di balik jeruji besi. Lalu datang muridnya, dia bilang, kamu pergi sama Tuhan, sama Yesus. Bilang sama dia, apakah kamu benar itu yang akan kami nantikan? Atau orang lain sih? Coba. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Yohanes Pembaptis. Siapa itu Yohanes Pembaptis? Alkitab bilang tidak ada nabi sebesar Yohanes Pembaptis. Dia nabi terakhir. Siapa yang menyerukan kedatangan Kristus di bumi? Dia bertobat, kerajaan Tuhan sudah datang. Haleluya. Tapi dia juga bisa kecewa. Kalau saudara ada nama Yohanes di sini, saya pastikan ada Yohanes ini, bukan pembaptis. Betul? Saya mau garis bawahi, Yohanes Pembaptis, nabi, bisa kecewa. Apa maksudnya? Tidak ada orang yang kebal untuk bisa kecewa. Tapi dengar, waktu engkau kecewa, bahkan sampai mau bunuh diri, bilang, aku mau pulihkan kecewaku. Hari ini ada yang lagi kecewa dengan pasangan hidup. Saya mencatat sini ya, kita jangan kecewa untuk 3 hal. Dengar, jangan kecewa untuk 3 hal. 1, jangan kecewa dengan keadaanmu. Kenapa aku miskin Tuhan? Keadaanmu. Engkau terlahir gak minta di keluarga miskin bukan? Tapi di sini gak ada yang miskin bukan? Gak ada. Siapa yang coba? Kaya banget kita. Sekalipun gak kaya raya tapi kaya banget. Raya artinya banget saya kurang tahu ya. Haleluya. Keadaanmu. Waduh. Kenapa aku jelek Tuhan? Keadaanmu. Kenapa hidungku tidak mancung tuh? Oh haleluya. Jangan kecewa. Hei. Jangan kecewa. Jangan kecewa. Tidak ada orang yang minta itu waktu mau dilahirkan di bumi, bukan? Bukan? Yang kedua, jangan kecewa dengan pengalaman hidupmu. Apa pengalaman hidupmu? Engkau dikhianati orang. Dihina orang, saudara. Aduh, kenapa? Kenapa harus aku yang dihina? Kenapa enggak dia? Nah itu. Lalu yang ketiga,
kecewa dengan situasi, keadaanmu. Ya, waktu lihat anakmu bandel banget. Waduh, kemarin dipanggil guru, nanti kalau anakmu nggak berubah, nggak naik kelas. Lalu kita punya 1001 cara. Jangan sampai nggak naik kelas ya. Kalau enggak, tapi dia nggak berubah. Udah pakai 1001 jurus, Tai Chi Master, Kungfu, Muang Thai. Saudara nggak berubah dia. Ada apa? Keadaanmu. Haleluya. Siapa di sini yang ada sakit? Keadaanmu. Situasimu, saudara. Aduh, dengar. Jangan kecewa. Dari semua itu, Tuhan mau turun memulihkan kecewaan kita. Yang ketiga, ayat 25 dan 26. Saya nggak baca ayat-ayat ini karena itu hanya percakapan saja, saudara. Ayat 25 dan 26. Pada waktu itu berkata Yesus, aku bersyukur kepada betul nggak itu? Lukas 24 dan Matius 11 itu. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Jadi ketika mereka jelaskan kekecewaan mereka, kenapa dia harus mati? Dia nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataannya di hadapan manusia, di hadapan Allah. Tapi dia sudah mati. Itu murid-murid yang lain baru tadi. Saudara dengar ya. Kalau kita baca ayat 13 itu punya bunyi apa tadi? Pada hari itu juga. Hari itu juga. Hari di mana Tuhan baru bangkit. Pagi-pagi buta tadi baru Maria Magdalena dan yang lain turun pergi lihat kubur. Hari yang sama Kleopas turun ke Emmaus. Makanya cerita sama Tuhan. Itu teman-teman kami datang ke kubur, mereka lihat, oh betul Tuhan gak ada di sana. Saudara yang diberkati Tuhan. Tapi kemudian Tuhan bilang, hai yang ketiga, ayatnya yang ke-26. Pada 25. Ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Yang ketiga apa? Bukan bodoh. Saya mau katakan bukan bodoh, tapi orang yang hatinya lamban. Plang, tahu plang? Bukan merek plang jalan. Kalau pelan itu enggak terlalu. Kalau plang, toh bagaimana orang Tunisia? Pelang sekali ngaba jalan. Saudara, kalau pelan masih bisa jalan, yang masih bisa ngalahin keong. Tapi kalau plang, itu dia. Yang keong bisa kalahin waktu jalan. Yang pelan kalau jalan, no problem. Tapi yang lamban itu hati. Ternyata ini saudara perhatikan. Lamban hati itu salah satu cara Tuhan melawat kita. Amin. Kenapa? Coba lihat, sehingga kamu tidak percaya. Ketidakpercayaan itu lahir dari apa? Kelambanan hati. Jadi kita perlu cerdas dan cermat, cepat dan tepat. Tidak ada sekarang masanya biar lambat asal selamat. Saya punya jemaat di Manado dua orang Jawa. Satu namanya Mulyono, satu namanya siapa mam? Papanya Resa. Yugianto. Yugianto sama Mulyono. Ini dua orang yang aneh saudara, maksudnya bertukar kebiasaan. Kalau naik motor, Pak Mulyono tuh paling cepat. Motornya Vespa,
Coba kalau Pak Yugianto kerja di dinas sosial di Sulawesi Utara. Mah, kan jawab, halus mah. Ini po, aku dimarahin pimpinan, terlambat lagi aku. Kenapa? Naik motor lambat kali. Kalau mul, makanya dia tukang bakso yang cekatan, saudara. Tiba-tiba, Om, masih ada baksonya? Udah habis. Siap, saya bawain. Wow, cepat. Dia baru bilang bawain, 3 sudah di depan pintu. Cepat. Tapi coba kalau jalan. Aduh, Mas Mul. Tapi kalau Mas Yugi, kan gereja, perumahan di depan. Mereka satu perumahan. Salaman. Mas, kok terlambat? Iya, tadi jalannya gak kuat. Jadi satu lambatnya kalah di gereja, satu lambatnya kalah di kantor. Tapi kalau lambatnya itu, no problem. Tidak mengurangi percayamu. Tapi kalau hatimu telah lamban, berat Anda mendongkrak imanmu, percayamu. Saudara, ini saya mau namakan, kalau engkau udah gak gairah, gak semangat, engkau akan kehilangan ketaatan, saudara. Haleluya. Coba, saya mau bicara tentang ketaatan, hubungannya dan kelambanan. Tuhan kasih ilustrasi. 2 macam dasar. Tahu ceritanya? Satu orang membangun rumah di mana? Di atas batu. Satu lagi membangun di rumah di mana? Iya. Sudah ketahuan kan ketaatan. Ini begini. Jadi arti dari di atas batu, atas pasir adalah, kalau di atas pasir adalah orang yang dengar tapi gak lakukan. Bener gak? Kalau di atas batu orang yang apa? Lakukan tuh firman Tuhan. Nah, coba kita hubungkan ini dengan lamban dan cepat. Biasa lamban ini adalah tidak bergairah. Coba, yuk kita mau bikin rumah ya di atas batu. Gak ada gairah. Udahlah, kita mau pakai batu, pahat-pahat, capek di atas pasir aja. Itu. Haleluya. Ada nggak orang ketika sama dengan Daud? Sekali ku dengar, 2 hal ku lakukan. Wih, mana ada Daud? Kita 200 kali dengar, nggak ada kita lakukan. Lamban. Kalau disuruh lakukan firman, aduh. Ketika lamban, apa efeknya? Engkau jadi nggak taat sama Tuhan. Anda pikir itu biasa? Kelambanan hati itu normal. Nggak kerja gereja nggak masalah. Dengar, engkau sedang lamban. Dan lama-kelamaan nilai taatmu akan gugur. Lalu engkau berdoa dalam kelambananmu. Semangatmu doa, berkatilah aku Tuhan. Brekele. Iya. Kalau kelambanan bukan masalah, Tuhan nggak turun ke bawah untuk pulihkan. Ada orang yang ibadah semangatnya udah gak ada gairah kok. Lo dipikir itu biasa, yang penting nongol pendeta lihat muka. Itu urusan saudara dengan Tuhan. Halo? Kan saya bilang, kalau bergereja, gereja gak bisa pulihkan cara pelayananmu, cara ibadahmu, jangan bergereja di situ. Haleluya. Haleluya. Kemarin ada orang manggil kita. Aduh, saya tuh senang loh dengar Om khotbah. Kan panggil suami istri. Tapi dia nggak takdet, nggak enak mau bilang keras. Tapi tegas banget. Memang kalau dengar, kita bilang orang-orang yang begitu yang mau dirubah Om. Kalau udah pergi yang hanya diules-ules, elus. Habis diules, elos. Hey, apa tuh kekristenan begitu? Lalu Anda pikir itu biasa? Itu bagian dari kejatuhan. Tapi bersyukur ayat ini bilang, Tuhan mau lawat kok orang-orang bodoh. Dalam hal ini, bodoh tuh bukan gak punya intelektual, tapi kelambanan bereaksi tentang Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, sudah lewat 60 menit saya khotbah.
bagi yang merasa lama. Oke? 30. Ayat 30. dan 31. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti. Nah, setelah dia bicara, sudah sampai di rumah, lalu Tuhan pura-pura mau lewat. Pura-pura dia mau lewat. Tapi 2 hari baik, sehingga makan dulu di sini. Nah, terjadi waktu itu dia ikut makan. Memang kalau diundang makan, saudara jangan sampai nolak. Ya, belajar sama orang Manado kalau diundang makan. Karena orang Manado punya istilah, biar bodoh di sekolah, asal jangan bodoh makan. Lalu nyusul di belakang orang Medan. Setelah orang Manado. Biar juga bodoh di sekolah, yang penting jangan bodoh makan. Wow, lihat saudara. Yesus, mampir dulu, mampir dia saudara. Haleluya, mampir dia. Coba saudara panggil saya makan. Semalam saya ada jemaat ulang tahun. Bikin tim doain, Om kami cuma mau bikin kecil-kecil di restoran. Udah biar kecil asal di restoran. Haleluya. Kemarin saya diundang makan, aduh gak sempat ada waktu ya. Sorry masih ada utang ya kemarin dulu. Hei, pergilah Tuhan. Ia duduk makan dengan mereka. Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ini namanya apa? Haleluya. Ayat 31. Ketika mereka makan roti yang dibagi-bagi itu, terbukalah mata mereka dan mereka pun sama-sama mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Bim salah bim, ting, hilang di kursi. Hilang di kursi. Tahu nggak? Satu waktu akan ada peraipan, pengangkatan. Ada 2 orang di ladang, sama-sama membajak. Dua-dua narik keledai, keledai, narik sapi membajak. Tahu-tahu yang satu sapinya jalan sendiri. Temannya sudah nggak ada. Hilang. Ada 2 orang di suatu rumahnya, ngobrol-ngobrol, bagusnya kita di atas sini, lihat pemandangan. Oh iya, coba kau lihat di sana, ada kelihatan Cengkareng. Wah iya, kemana dia? Hilang. Ada 2 orang di tempat tidur malam, giliran istrinya mau peluk suaminya, peluk angin, pak, hilang. Tuhan sudah kasih contoh loh, waktu Tuhan datang menampakkan diri, bisa ngilang gitu saudara. Yang mau hilang bilang amin. Kau takut? Karena kita bilang, nanti kamu ada di antara kamu yang tidak akan mati sampai Tuhan datang. Amin. Dan itu orang-orang yang luar biasa. Mudah-mudahan aku menjadi seperti syair karya Khairil Anwar. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Supaya Tuhan bisa datang. Aku terangkat. Raib dia. Tapi apa maksud yang terakhir ini? Ketika terbuka mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Yang terakhir, kenapa Tuhan melawat kita? Karena Tuhan mau bangkitkan pengenalan yang benar tentang Tuhan. Kata kenal dalam Ibrani ditulis dengan kata epiginosko. Epiginosko. Thayer dalam definisinya menulis begini. Epiginosko itu adalah to know thoroughly, to know accurately, and know well. Artinya apa? Mengenal secara menyeluruh, mengenal secara akurat, secara tepat, dan mengenal dengan baik. Pantesan ini final. Orang-orang yang kemudian cuma pengenalan cetek, masa Allah Tuhan gak bangkit?
Masalah Tuhan mati, mereka tinggalin Tuhan karena belum mengenal. Makanya Yesus bilang waktu dalam perjalanan, masa kamu nggak tahu? Waktu dia masih hidup dia bilang 3 hari lagi aku bangkit. Kenapa kamu nggak tahu? Apa yang Tuhan kerjakan kalau dia melawat umatnya? Dia mau kita mengenal dia secara akurat. Lebih dari kita mengenal apapun. Engkau nggak akan dipromosikan di pekerjaan kalau yang kau kerjakan kau kenal. Engkau nggak pahami, engkau nggak kuasai. Tuhan mau kita menguasai Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Bukankah kita diciptakan serupa dan segambar Tuhan? Artinya otak Tuhan ada di otak kita, hati Tuhan di hati kita. Bagaimana Tuhan itu yang Tuhan mau? Yo, kenali Tuhanmu secara akurat. Dengar khotbah, dengar pelajaran, engkau akan mulai mengenal Tuhan dengan baik dan dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir, ayat 33. Mari pelayan Tuhan ke depan. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Ini yang Tuhan mau. Jangan pernah turun hidup saudara. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan warisan damai sejahtera. 1001 alasan yang kau kerjakan gak akan pernah memulihkan damai sejahteramu. Hari ini ada yang kecewa. Tuhan sudah turun dari kayu salib supaya semua yang kecewa dapat dipulihkan. Kita berdiri. Pelayan perjamuan kudus datang ke depan. Terima kasih Bapa di surga buat firman. Jangan biarkan kami seperti Kleopas yang turun menjauhi Tuhan, yang turun menjauhi Yerusalem, yang turun jauh dari kehendak-Mu, dari yang Kau mau. Terima kasih Bapa di surga buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih sayang-Mu. Mari para pelayan perjamuan kudus ke depan. Dalam dari wayang ada kasih yang berkati Tuhan perjamuan kudus ini. Biar khasiat kuasa darah dan tubuh-Mu menjadi bahagian di depan kami. Ini bagian dari Tuhan melawat kami supaya kami pulih dari kekecewaan, pulih dari meninggalkan Yerusalem, dari pengenalan akan Engkau yang sebenar. Bahkan kehidupan kami sebetulnya dipulihkan oleh Tuhan. Pakai kami hamba-hamba Tuhan, pelayan-Mu, melayani. Layakkan kami Tuhan, dan di dalam nama Yesus kami melayani Engkau. Haleluya. Amin. Kesempatannya
bersalah dalam menghormati perjamuan kudus, engkau bisa sakit. Bahkan engkau bisa mati kalau engkau gak menghormati perjamuan kudus ini. Tuhan, dalam hal apa kami tidak menghormati? Waktu engkau merendahkan perjamuan kudus. Perjamuan kudus harus dijunjung, dihargai sebagai sebuah penebusan Tuhan, darahnya atas kita. Bukan hanya sekedar hal-hal semata yang lahiriah. Makanya waktu saudara memegang anggur dan roti ini, hargai ini, karena ini karya terbesar yang Tuhan buat untuk hidupmu. Untuk saudara diselamatkan. Bukan hanya untuk menjadikan kita diberkati, tapi menjadikan engkau warga kerajaan surga. Pegang jamuan kudus ini. Dan biar khasiatnya menjadi bahagian hidup kita. Yang sakit sembuh, yang lemah menjadi kuat, dan yang bimbang ditetapkan hatinya. Dan setiap kita akan menerima upah dari menghargai perjamuan Tuhan ini. Pegang roti dengan tangan kanan. Angkat di hadapan Tuhan dan dengar firman. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu menjadi peringatan akan aku. Mari jemaat Tuhan makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan yang dahsyat buat hidup kami. Persiapkan anggur, persiapkan cawanmu. Sebelum minum, angkat di hadapan Tuhan dan dengar firman ini. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Beri pujian buat Allah kita yang besar. Terima kasih buat karya keselamatan yang Tuhan beri. Ku datang pada salib Kristus. Sambil nyanyi dan ingat karya mujizat dari perjamuan Tuhan ini boleh kita alami dalam hidup kita. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Biar ku jatuh pada salibnya, salibku dapat ampun dosa. Datang pada salibnya, ku datang pada salib itu. Ingat cintanya Tuhan, ingat cintanya Tuhan. Biar ku jatuh pada salibnya, jatuh pada salibnya, oh salibku dapat ampun dosa. Sekali lagi ku datang pada salib. Ada yang mau dibantu doa secara khusus, atau yang bawa milik Tuhan yang mau doakan, aku datang melangkah ke depan dan terima berkat dari Tuhan bahwa darah Yesus, firman-Nya ada kekuatan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih taruh berkat di tangan hamba-Mu Tuhan.
memberkati mereka yang datang dengan iman. Dan inilah berkat atasmu, berjalanlah dalam kemuliaan Tuhan yang tidak pernah berhenti di hidupmu. Kemurahan dan kebaikan ini semua kebaikan Tuhan. Selain kami hanya memberi hidup taat kepada Tuhan, memperbaiki cara kami dalam kami mengiring akan Tuhan. Tuhan, lawat terus kami karena kami butuh lawatan Tuhan di setiap waktu hidup kami Tuhan. Dan kami sudah diberkati dengan firman Tuhan, diberkati dengan perjamuan Tuhan. Allah, kami percaya kami bawa pulang berkat-berkat dan janji-janji firman-Mu dan perjamuan Tuhan yang kami kerjakan, laksanakan dan terima hari ini menjadi kekuatan
menjadi modal iman kami dalam kami mengiring dan melayani Tuhan. Terima kasih buat semua berkat yang Tuhan beri. Kami juga berdoa buat teman-teman rekan-rekan sepelayanan, anak-anakmu Tuhan, jemaat Obaja lain yang tidak sempat hadir hari ini. Hanya Tuhan yang kenal mereka. Biar Tuhan Allah terus berbicara di hati mereka dan berikan mereka kemampuan meresponi tentang panggilan Allah ini. Biar mereka untuk sama-sama kami beribadah memuliakan nama Tuhan di hari yang akan datang. Tapi kalau mereka sakit Tuhan, di dalam nama Yesus Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan apapun penyakitnya. Kalau mereka sedang bimbang, Kau tetapkan hatinya Bapa di sorga. Dan percaya tidak ada yang tidak mungkin Tuhan kerjakan karena Tuhan cinta melawat umat-umat tebusan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah ucapan syukur doa kami. Kami serahkan ibadah sepanjang minggu berjalan dalam tangan Tuhan. Baik ibadah tengah minggu, doa, puasa, dan ibadah raya yang akan datang. Segala puji dan hormat hanya bagi nama Tuhan. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian melayani hari ini. Worship leader, singer Tuhan, pemain musik, tamborin Tuhan, pelayan perjamuan kudus, aser, kolektan Tuhan, multimedia. Allah sudah memberkati dan kami akan terus melayani Tuhan di hari yang akan datang dalam urapan yang lebih dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Ini ucapan syukur doa kami di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Kami akhiri ibadah kami hari ini. Dan akhirnya kami mengangkat tangan kami dan hati kami di hadapan Tuhan. Umat-umat Tuhan pulang dan bawalah segala berkat, anugerah dan damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita yang terus setia dan taat sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan selamatkan. Haleluya.